Untuk sistem persamaan linier homogen ini, seluruh konstanta atau seluruh hasil di sistem persamaan linier itu memiliki nilai 0. Karena seluruh nilai hasil itu memiliki nilai 0, maka seluruh sistem persamaan linier homogen ini memiliki penyelesaian trivial, atau dengan kata lain, nilai dari setiap koefisien, nilai dari peubah, yaitu X1, X2, sampai dengan Xn, memiliki nilai 0. Selain itu, karena sistem persamaan linier homogen itu memiliki penyelesaian trivial, maka terdapat dua keadaan dalam penyelesaian sistem persamaan linier homogen. Yang pertama, sistem persamaan linier ini memiliki penyelesaian trivial. Yang kedua, sistem memiliki penyelesaian tak hingga banyaknya di samping penyelesaian trivial yang dimilikinya. Sebagai contohnya, jika saya punya sistem persamaan linier homogen sebagai berikut. Nah, dengan menggunakan sistem eliminasi Gauss-Jordan, maka kita akan menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier homogen yang di sini. Dari sini, kita bentuk dulu dia ke dalam suatu matriks diperbanyak. Karena di sini memiliki 5 peubah dan 1 hasil, maka bentuk matriks diperbanyaknya kita memiliki baris sebanyak 4 baris, karena di sini memiliki 4 persamaan, dan memiliki 6 kolom, karena terdiri atas 5 peubah dan 1 hasil. Sehingga apabila sistem persamaan linier ini kita bentuk jadi matriks diperbanyak, kita dapatkan sebagai berikut. Nah, dari sini, karena kita melakukan eliminasi Gauss-Jordan, maka kita lakukan untuk operasi baris elementer sehingga kita mendapatkan bentuk matriks eselon tereduksi. Nah, dari sini, karena kalau kita lihat di persamaan matriks diperbanyak ini, baris pertama memiliki nilai tak nol yang awal adalah 2, sedangkan pada baris ketiga memiliki nilai tak nol awalnya 1. Nah, karena sifat dari matriks baris tereduksi itu nilai utamanya adalah 1, maka ini lebih mudahnya, maka di baris ketiga ini kita tukar dengan baris pertama, sehingga menghasilkan matriks ini. Yaitu baris pertamanya sekarang memiliki nilai utama 1, dan baris dengan nilai-nilai yang ada di baris ketiga yang tadi kita masukkan di baris pertama, sedangkan baris pertama yang awal kita masukkan ke baris ketiga yang baru. Nah, dari sini kita lakukan operasi OBE. Nah, karena baris utama satunya itu yang di sini, maka nilai-nilai yang ada di bawahnya ini harus 0. Sehingga untuk baris kedua kita lakukan penjumlahan dengan baris pertama, yaitu baris kedua dijumlahkan dengan baris 1, dan untuk baris ketiga kita lakukan penjumlahan yaitu dengan cara baris ketiga ditambahkan dengan negatif 2 kali baris 1. Sehingga hasil dari perlakuan itu kita mendapatkan hasil ini. Atau dengan kata lain, untuk nilai yang ada di bawah ideal utama atau leading 1 ini sudah 0 semua. Nah, dari sini itu di kolom kedua, pada baris kedua itu kan nilainya 0. Dan di bawahnya baris kedua ini dan kolom kedua itu seluruhnya juga nilainya 0. Maka ini tidak ada yang bisa kita gunakan sebagai leading pertama. Untuk leading pertama selanjutnya. Sehingga kita harus geser lagi ke kolom ketiga. Nah, di kolom ketiga ini baris kedua
ini memiliki nilai 0. Akan tetapi, untuk baris ketiga dan baris keempat memiliki nilai tak 0, yaitu nilai 3 dan nilai 1. Sehingga kita perlu untuk menukar baris kedua dengan baris ketiga atau baris keempat, sehingga di sini untuk baris ini bisa kita jadikan sebagai leading utama yang kedua. Karena leading utama tadi kita tahu bahwa nilai leading utama itu 1, maka yang paling gampang kita menukar baris kedua dengan baris keempat, sehingga membentuk matriks ini. Dari matriks ini, kita punya leading pertamanya adalah yang di sini, 1. Dengan kata lain, nilai yang ada di bawahnya 1 harus kita nolkan. Dalam hal ini, baris ketiga, yaitu angka 3 ini harus kita nolkan sehingga kita lakukan operasi OBE, yaitu dengan cara baris ketiga kita tambahkan dengan negatif 3 kali baris kedua, sehingga menghasilkan hasil ini. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa setelah kita lakukan operasi, yang di bawahnya leading 1 yang ini, nilainya sudah 0 semua. Sehingga kita melakukan ke baris berikutnya atau baris ketiga, yaitu untuk mendapatkan leading yang baru. Nah, dari sini untuk yang pada baris ketiga dan baris keempat ini memiliki nilai yang sama, maka untuk yang step pertama sebelum membuat leading, kita lakukan operasi untuk baris keempat dan ketiga. Di sini baris keempatnya kita jumlahkan dengan kita kurangkan. Mohon maaf, di sini harusnya kita kurangkan, yaitu kita kurangkan dengan baris keempat, kita kurangkan dengan baris ketiga. Jadi ini mohon maaf, ini salah lambang. Sehingga untuk baris keempat ini mendapatkan hasil 0. Dari sini kita balik ke baris ketiga. Baris ketiga ini karena yang di baris pertama di sini, mohon maaf, baris kedua di sini sudah jadi leading 1, maka di baris ketiga ini di kolom selanjutnya dari leading 1 berarti yang di sini ini harus kita jadikan dia leading 1 juga, atau dengan kata lain nilai ini harus kita rubah ke 1, sehingga baris ketiga ini harus kita kalikan dengan negatif 1/3, sehingga kita mendapatkan matriks ini. Dari matriks ini kita sudah mendapatkan seluruh nilai di bawah leading 1 itu seluruh nilainya sudah 0. Akan tetapi nilai-nilai di atas leading 1 itu masih memiliki nilai yang lain seperti negatif 2 dan 1. Sehingga kita lakukan operasi untuk yang pertama, yang kita lakukan operasi adalah menghilangkan atau menolkan nilai 1 di atasnya leading 1 dari baris ketiga. Sehingga kita lakukan operasi yaitu dengan mengurangkan baris kedua dengan baris ketiga sehingga menghasilkan ini. Dari sini, untuk yang leading ini, nilai di atasnya sudah 0 semua dan nilai di bawahnya juga sudah 0. Berarti kita pindah ke leading di atasnya. Di sini, leading yang 1 di sini, nilai atasnya leading ini masih ada yang bernilai tak 0, yaitu negatif 2. Sehingga untuk negatif 2 ini kita harus operasikan dengan 1 ini, agar negatif 2 ini menjadi 0. Atau dengan kata lain, baris pertama kita jumlahkan dengan 2 kalinya baris kedua, sehingga menghasilkan ini. Nah, dari sini, apabila kita cek nilai-nilai di atasnya leading atau di bawahnya leading, seluruhnya sudah 0, maka dari sistem ini, dari matriks ini kita bentuk menjadi sistem persamaan linier baru yang menghasilkan X1 ditambah X2 ditambah dengan X5 sama dengan 0. Persamaan kedua yaitu kita dapatkan X3 ditambahkan dengan X5 sama dengan 0 dan X4 sama dengan 0. Nah, dari matriks ini kita tahu bahwa yang merupakan peubah utama adalah X1, X3, dan X4. Sehingga dari persamaan ini kita bentuk
agar X1, X3, X4-nya berada di sebelah kiri semua. Sehingga kita dapatkan X1 sama dengan negatif X2 dikurangi X5, X3 kita dapatkan sama dengan X5, X4 sama dengan 0. Nah, dari situ kita misalkan nilai yang diambil untuk X2 itu adalah sebarang nilai, misalkan saja R, dan X5-nya juga kita ambil sebarang nilai, misalkan saja S, sehingga dengan permisalan R dan S ini, untuk nilai X1, X3, dan X4 itu kita dapatkan menjadi X1 sama dengan negatif R dikurangi S, X2-nya kita dapatkan adalah R, X3 itu kita dapatkan adalah min S, X4-nya 0, dan X5-nya sama dengan S. Nah, karena suatu sistem persamaan linear homogen itu memiliki persamaan trivial, maka untuk persamaan ini atau nilai-nilai ini, dia akan mendapatkan nilai 0 apabila kita mengambil nilai R dan S-nya sama dengan 0. Maka nanti apabila kita mengambil nilainya R ini R sama dengan S sama dengan 0, maka penyelesaian dari ini itu penyelesaian dari SPL ini merupakan penyelesaian trivial. Akan tetapi, apabila nilai R dan S-nya ini tidak kita ambil 0, maka bentuk penyelesaian ini memiliki banyak penyelesaian. Atau dengan kata lain, SPL homogen untuk sistem persamaan linear yang kita miliki sekarang memiliki banyak penyelesaian dengan ada satu penyelesaian, yaitu penyelesaian trivial apabila nilai R dan S-nya kita ambil sama dengan 0. Untuk selanjutnya, untuk tugasnya silakan diakses di Firlenda. Untuk pengumpulannya, saya beri waktu sesuai dengan due date yang telah saya tetapkan di Firlenda tersebut. Saya akhiri, apabila ada pertanyaan mengenai sistem eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan, bisa ditanyakan melalui chat forum di YouTube ini, atau bisa kalian tanyakan melalui grup WA. Jadi di grup WA itu silakan ditanyakan di grup WA kelas saja, sehingga apabila ada pertanyaan bisa dijawab. Apabila ada temannya yang mengetahui, silakan menjawab. Itu akan saya jadikan sebagai nilai keaktifan. Dan apabila memang tidak ada yang bisa menjawab mengenai permasalahan yang dihadapi oleh sama temannya, maka saya akan menjawab pertanyaan tersebut di grup WA sendiri. Jadi seluruh mahasiswa bisa memberikan pendapat mengenai pertanyaan yang diberikan oleh temannya. Tapi apabila ingin menanyakan melalui chat atau komen yang ada di YouTube, saya persilakan juga. Jadi saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.